إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang tepat kita ucapkan pada hari yang baik ini selain ucapan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas dan kegiatan sehari-hari, mulai dari tadi bangun tidur hingga nanti kita akan tidur kembali di malam hari. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan dijadikan sebagai ibadah yang akan kita terima nanti balasan dan ganjarannya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap pula semoga dengan selawat yang senantiasa kita sanjungkan kepada beliau, kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu ciri khas akhlakul karimah bagi kaum muslimin yang tidak ada pada agama yang lain, bahkan pada kelompok Islam yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan secara langsung kepada orang-orang beriman untuk memakan makanan yang halal lagi baik, banyak di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, bujuk rayu setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tafsir ayat ini, bahwa ayat ini dialamatkan kepada seluruh umat manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka
untuk makan makanan yang ada di bumi, seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan dalam keadaan yang halal. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa awalnya seluruh benda yang ada itu adalah hukumnya boleh atau mubah, baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan. Hal-hal dari makanan atau minuman yang diharamkan paling tidak itu ada dua macam. Yang pertama, makanan yang diharamkan karena zatnya, yaitu karena kotor, yang merupakan lawan dari kata thayyib. Kedua, makanan atau minuman diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu yang diharamkan, karena bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu merupakan lawan dari kata halal. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurlah nikmat Allah. Syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya akan menyembah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan larangan memakan makanan yang haram adalah sebagaimana dikutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia itu baik. Dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukmin dari mengambil harta dengan cara yang bakhil, dengan cara yang batil. Cara mencari harta secara batil merupakan sumber pendapatan harta yang haram. Ini jelas berbahaya bagi kebaikan agama orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa ada beberapa dampak atau akibat yang akan kita terima manakala kita selalu makan harta yang haram. Di antaranya adalah: 1. Dihilangkannya sifat barokah dalam tubuh kita, dalam usaha kita, dalam umur kita. Allah Ta'ala mencabut barokah dari harta yang haram, dari orang yang memakan harta yang haram. Inilah yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita dalam firman-Nya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dalam sebuah hadis dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Jual beli itu didasari dengan khiyar selagi keduanya belum berpisah. Yang kedua, dampak negatif dari memakan makanan yang haram adalah doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Tsumma zakara ar-rajulu yutilu safara ash'asa adhyara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasu haram wa huziya bil haram fa anna yustajabu lizalik." Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh berupa seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan amat jauh, rambutnya kusut serta berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin akan diterima doa-doanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dampak ketiga dari memakan makanan yang haram adalah kerusakan hati nurani. Hal ini berdasarkan dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, dan hati ini perlu kita pelihara agar selalu kita berbuat baik. Oleh karena itu, maka perbanyaklah memakan makanan yang halal dan jauhilah memakan makanan yang haram." Dampak keempat dari memakan makanan yang haram adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khawlah binti Qaid Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mencari dan menggunakan harta tanpa kebenaran, bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat nanti." Dan yang kelima, dampak negatif dari memakan makanan yang haram adalah merajalela pertanda azab akan turun dan akan menghancurkan masyarakat di mana harta tersebut berada. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak lagi hadis lain yang menerangkan tentang bahaya memakan makanan yang haram, baik dari sifat segi, dari zatnya, maupun dari cara memperoleh rezeki tersebut. Sebagian hadis tadi mungkin cukup untuk memberikan gambaran betapa mengerikannya akibat makan makanan yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin seluruhnya dari memakan makanan yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.